Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bareng saya masih di channel Abu Ayub. Di konten video kali ini saya akan coba ngevlog kali ya. Ngevlog Kota Bontang di edisi Idul Fitri tanpa arah. Di edisi Idul Fitri tanpa arah ini ya karena saya nggak bisa kemana-mana, mau silaturahmi nggak bisa, semua serba dibatasi, mau jalan ke sana sini juga, tempat wisata juga atau mall juga semua dibatasi. Akhirnya ya sudahlah, coba ngevlog aja di edisi Idul Fitri tanpa arah ini. Saya ngevlog kali ini nggak sendiri, jadi saya ditemenin sama istri saya yang cantik menurut saya. Juga kedua anak saya yang comel menurut saya. Saya coba berbagi informasi mengenai Kota Bontang. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah berkunjung atau belum pernah menginjakkan kaki di Kota Bontang, bahkan baru mendengar namanya juga Kota Bontang. Nah, kali ini saya coba ajak muter-muter. Saya coba berbagi mengenai informasi Kota Bontang. Semoga untuk tujuan yang ingin saya datangi kali ini tidak ditutup berkaitan sama COVID-19 pandemik ini. Semoga tidak ditutup dan saya bisa berbagi informasi di tempat yang saya tuju nanti ya. Oke teman-teman ya, tetap ikutin saya muter-muter Kota Bontang. Nah, ini Kota Bontang teman-teman. Sekarang posisi saya berada di Jalan Cipto Mangunkusumo atau di jalan umum, Jalan Pupuk Raya. Orang-orang Bontang biasanya nyebutnya Jalan Tembus Pupuk Raya. Kondisi Bontang saat ini gerimis, cuaca mendung. Sepertinya awet ini gerimisnya ini, karena mulai pagi tadi. Pokoknya kita muter-muter tanpa arah. Saya coba berbagi informasi ya. Posisi kita sekarang di lampu merah BSD, perumahan BSD. Nah, belok kiri ini kita ke BSD, Bukit Sekatup Damai. Kota Bontang itu dia kalau dari peta teman-teman ya, posisinya itu di Kalimantan bagian timur, atau lebih tepatnya itu di Kalimantan Timur. Jadi Kota Bontang itu dia berdampingan sama ibu kotanya Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda. Jadi berdampingan sama Kota Samarinda. Dari Kota Samarinda ke Bontang ini durasi waktu tempuhnya itu kurang lebih sekitar 2,5 jam normalnya.
Kota Bontangnya kalau diputar-putar nggak lebih dari 30 menit kok, nggak besar. Tapi kalau menurut saya nyaman, saya betah di Kota Bontang. Karena di sini kota hampir tidak ada kemacetan. Berangkat kerja dari rumah jam setengah 8, sampai di tempat kerja jam 8 kurang 15. Karena itu tadi, Kota Bontang ini hampir tidak ada kemacetan. Juga ada beberapa wisatanya. Ada juga beberapa perusahaan industrinya, seperti halnya PT Pupuk Kaltim sama PT Badak LNG. Saya nggak bisa ngajak ke dua perusahaan tersebut karena dibatasi berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini. Selain karyawan dilarang masuk. Jadi saya coba ngajak ngevlog ke tempat yang lain lah ya. Posisi kita ada di jalan utama, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ini salah satu titik kota. Nah, ini di sebelah kiri yang pagar hijau, besi hitam. Nah, ini atap hijau. Ini adalah salah satu asrama atau markas rudal TNI, markas rudal TNI Angkatan Darat yang ada di Kota Bontang. Nah, ini gerbang utamanya. Jadi sepanjang jalur ini kita melintasin markas rudal TNI Angkatan Darat. Kecepatan dibatasi, tidak boleh ugal-ugalan di sini. Selanjutnya kita akan mengarah atau belok ke sebelah kiri, saudara-saudara. Itu di depan yang gedung biru itu Ramayana KFC, ada KFC-nya. Nah, ini gedung biru nih Ramayana, teman-teman. Ramayananya kecil saja, tapi apapun itu saya tetap happy. Ini jalan apa ini ya? Oh, ini jalan M Tamrin. Saya lupa mana. Jalan M Tamrin, atau nama wilayahnya Tanjung Limau. Tanjung Limau itu di ujung sana itu ada pelabuhan bongkar muat ikan atau pelelangan ikan lah lebih tepatnya. Nah, saya mau mencoba ke sana, ngajak teman-teman untuk melihat secara langsung kondisi pelabuhannya.
Siapa tahu ada aktivitas masih. Jadi di pelabuhan itu di ujung itu ada jembatan panjang mengarah ke lautnya. Biasa bisa ditongkrongin buat tempat orang-orang mancing. Ada aja 24 jam sudah yang mancing. Ini kita melintasin pasar ikan ya. Oke, kita sudah memasuki wilayah pelabuhan pelelangan ikan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini pelabuhannya. Di sebelah kiri itu ada beberapa kapal. Ternyata ditutup teman-teman, tidak boleh masuk di portal, tidak sesuai harapan. Kalau gitu kita mutar dulu. Teman-teman, kita lanjut lagi ya ke tempat apa ya, tempat wisata kali ya. Ya, tempat wisata Kota Bontang lah ya. Tadi sudah nyoba ke pelabuhan pelelangan ikan, tapi ternyata nggak sesuai yang diharapkan, ditutup di portal sama petugas pelabuhannya. Entah masih lebaran kah atau emang sudah dibatasi aktivitas di situ. Jadi kita ngevlog yang lain lagi ya. Kita coba ke Bontang Kuala, tempat wisata. Semoga nggak ditutup juga di situ. Kondisi hujannya makin deras ini.
Teman-teman, ini sebelum saya sampai di tempat wisata yang saya tuju, saya pengen menunjukkan salah satu masjid ini. Masjid Tua Al-Wahhab, berdiri di Bontang tahun 1789 Masehi. Nah, jadi masjid ini salah satu situs tertua yang ada di kota Bontang. Usianya sudah hampir berapa tahun nih? 300 tahunan ya. Iya, usia masjid ini. Saya nggak bisa masuk, belum pengen ngajak masuk ke dalam sih, karena masih ada aktivitas sholat zuhur di dalam situ. Jadi nanti kalau ada lain waktu dan kesempatan, saya coba ngajak ngevlog deh mengenai masjid tua Bontang ini. Oke teman-teman ya, saya pengen tunjukkan itu aja kok. Selanjutnya kita menuju ke tempat wisata Bontang Kuala. Nah itu teman-teman, gerbang selamat datang di Bontang Kuala. Semoga bisa dilewatin ya. Saya selama pandemi ini nggak pernah lagi ke sini, baru kali ini lagi. Nah jadi di kanan kiri ini objek atau situs wisata pohon mangrove atau pohon bakau ya. Jadi Bontang Kuala ini situs wisatanya itu kampung atau pemukiman warga di atas jembatan sepanjang berapa kilometer ya? 2 kilo kali ya. Ya mungkin kurang lebih kalau kita jalan kaki melintasin wisatanya itu kurang lebih 2 km lah ya. Ada pemukiman atau rumah warga di atas laut, jadi di atas jembatan. Mobil nggak bisa masuk, jadi kalau mau melintas di situ itu minimal motor supaya nggak capek. Jalan kaki bisa tapi capek, karena 2 km kalau kita mau lintasin sampai ke ujung tempat objek wisatanya di Bontang Kuala itu. Nah jadi yang di depan-depan sini saja, yang nanti kita ngelintasin dekat parkiran mobil itu, nanti di situ ada tempat jajanan oleh-oleh lah, ciri khasnya Bontang, ciri khas lautnya Bontang. Kayak halnya ada makanan dodol rumput laut, manisan rumput laut, jenis-jenis berbagai macam rupa ikan asin, dari ikan asin yang tipis sampai yang tebal dagingnya, insya Allah ada semua di Bontang Kuala sini. Nah ini teman-teman, nah ini di sampingnya gerbang Bontang Kuala itu pusatnya jajanan oleh-oleh di belakang mobil Avanza Silver ini. Nah itu
pusatnya jajanan oleh-oleh tadi yang saya sebut. Ada dodol rumput laut, manisan rumput laut, ikan asin, terasi juga ada. Pokoknya jenis-jenis hasil laut lah di situ. Rumput laut mentah pun juga ada di situ yang sudah keringan. Oke, tadi sudah saya sampaikan di awal, mobil tidak bisa masuk. Kondisi juga hujan. Jadi ya mungkin informasi mengenai Bontang Kuala sementara untuk saat ini itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi. Nanti next di konten video lainnya mungkin saya akan lebih mengulas jauh mengenai Bontang Kuala, sama halnya juga tadi mengenai Moji Tua. Nanti di lain kesempatan akan saya coba ulas. Kita gali informasi mengenai dua tempat tadi yang saya sebut. Oke teman-teman ya, kita kembali keluar lagi. Kita coba muterin lagi kota Bontang yang lainnya. Apa-apa aja yang bisa saya ajak buat berbagi informasi. Tetap ikutin teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Posisi kita di Jalan WR Suprapto, atau nama wilayahnya ini Bontang Baru. Nah, ini salah satu titik kota juga. Biasanya sih aktivitas di sini cukup padat, tapi tetap tidak macet. Padat untuk ukuran kota Bontang saja, tapi tetap lancar. Kita akan coba apa ya, coba menuju salah satu objek wisata lagi. Dan lagi-lagi kalau tidak ditutup atau tidak dibatasi lah ya, ke cafe Singapura. Jadi di Bontang itu ada juga Singapura teman-teman, tapi Singapura made in Bontang. Semoga bisa kita tengok ya. Hanya sebatas ulasan saja. Saya tidak bisa spesifik masuk ke dalam lain sebagainya, tidak bisa. Karena feeling saya sih ditutup kafe tersebut. Tapi dia emang ada patung Singapura besar di situ. Nanti kan sampai penuh baterai. Biarkan dulu ya. Terus tuh di Bontang ini ada beberapa objek wisata mangrove atau bakau dari teman-teman. Di Bontang ini ada berapa? BSD, Gebas, sama di Bontang Kuala tadi ya. Iya, kurang lebih ada 3 tempat objek wisata hutan mangrove atau hutan bakau. Di BSD 1, di Bontang Kuala tadi 2, di
berbas pantai atau berbas ujung, itu yang ketiga itu. Tetap nanti akan saya ulas, akan saya coba ajak ngevlog lebih spesifik dari beberapa tempat objek wisata. Sementara ini saya hanya bisa mengulas profil-profil saja, karena dari faktor cuaca tidak mendukung, dari kendaraan yang saya bawa juga mobil, nggak bisa untuk masuk belusukan. Oke, nanti kalau misalnya ada kesempatan yang lebih luang, saya coba ajak ngevlog teman-teman untuk berbagi informasi lebih spesifik mengenai objek-objek, situs wisata atau apalah yang berkaitan dengan Kota Bontang. Kita masih menuju Cafe Singapura ya teman-teman ya. Semoga bisa nampak sih dari luarnya. Nanti nak Hari Raya Idul Adha. Nah, ini teman-teman, Cafe Singapura yang
saya maksud. Tuh, ada patung singa. Singa apurnya Bontang. Made in Bontang ya. Oke, saya coba zoom dulu. Zoom. Nah, posisi kafe juga di atas laut. Nah, tepi kanan kirinya dihiasin sama hutan mangrove atau bakau lah ya. Bukanya sore sampai malam sih. Kalau pagi gini setahu saya tutup. Kalau di hari-hari umum di luar kayak momen-momen lebaran begini. Kalau di hari-hari umum dia bukanya sore sampai malam. Oke, demikian teman-teman ya mengenai Cafe Singapura. Kita coba muter lagi ngevlog ke wilayah lain yang ada di Kota Bontang. Tetap ikutin ya teman-teman ya. Teman-teman, kali ini kita menuju objek kota lah kalau yang ini. Kita menuju pasar malamnya, menuju pasar malam Kota Bontang. Nah itu objek kota. Namanya Brebas, pasar Brebas. Jadi ada Brebas ujung, Brebas tengah, Brebas pantai. Nah, kita ngelintasin semua ini dari ujung tengah sampai ke pantainya. Nah, ini kita sudah masuk di wilayah pasar malam Brebas. Pasar malamnya itu kanan kiri sini nih, pertokoan sama pusat-pusat perbelanjaan kain-kain. Ada kuliner juga. Terus ada apa tuh? Yang Indoniaga itu, Cenderamata ya? Ya, ada juga pasar Cendeраmatanya di sini. Barang-barang asli khas Kalimantan Timur. Nah, ini kanan kiri ini pusat pertokoan kain-kain semua ini. Posisi kita sudah di Brebas tengah ini. Nah ini teman, yang saya maksud Cenderamata atau toko kerajinan khasnya Kota Bontang, termasuk oleh-olehnya juga. Tapi sayangnya tutup. Ya mungkin masih dalam masa Idul Fitri. Nanti bisa saya flashback ulas lagi untuk lebih spesifiknya di lain kesempatan ya. Oke, kita lanjut.
kita menuju Brebes Pantai. Tempatnya sih nggak pantai-pantai juga, tapi tempatnya itu di ujung pesisir laut lah. Nah, ini dia wilayah Brebes Pantai. Di sini ada situs objek wisata yang tadi saya sebut, objek wisata pohon mangrove, hutan mangrove atau hutan bakau. Kita coba tengok saja ya. Sepertinya pun juga belum bisa masuk karena masih dalam suasana Idul Fitri. Nah, ini dia teman-teman, di sebelah kanan. Oke, ini dia. Welcome to Mangrove Park. Sekaligus saya muter mobil nih. Nah, ini objek wisata hutan mangrove yang ada di Bontang, salah satunya ya. Oke teman-teman, itu tadi sebagian profil mengenai Kota Bontang yang saya coba ajak teman-teman untuk ngevlog, ngulas mengenai objek-objek wisata atau situs yang ada di Kota Bontang. Saya mohon maaf karena kondisi saat ini belum bisa mengulas lebih spesifik, lebih jauh ya. Mungkin itu tadi karena alasan masih dalam suasana Idul Fitri atau juga dalam kondisi pandemik COVID-19 yang semuanya masih serba dibatasi dan ditutup. Karena ada beberapa tempat lagi yang mestinya saya pengen ajak, tapi semuanya tidak bisa saya jangkau gitu loh, dengan alasan yang tadi itu. Salah satunya saya pengen ngajak muter-muter ke dalam ruang lingkupnya perusahaan perumahan PT Badak, ke dalam ruang lingkupnya perumahan perusahaan PT Pupuk Kaltim. Di situ juga ada masjid agungnya, tapi sangat disayangkan dengan kondisi sekarang saya belum bisa mengulas untuk lebih spesifiknya. Sekali lagi saya mohon maaf. Demikian konten video yang saya coba buat kali ini di edisi Idul Fitri 1441 Hijriah tanpa arah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya, di lain hal dan di lain kesempatan, serta di lain pembahasan lagi. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, notifikasi, jangan lupa, serta komentar yang bermanfaat agar saya lebih semangat untuk membangun channel ini dan lebih kreatif untuk mengulas konten-konten video yang ada di sekitar saya dan lingkungan saya. Jumpa lagi teman-teman ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.